Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin meresensi jurnal artikel dari mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Saya Wafik Azizah dengan NIM 23011-35044 dengan nomor absen 50. Dosen pengampu saya Dr. Alfriandi Essos MSI. Baik, di sini saya ingin meresensi jurnal yang berjudul The Implementation of Good Public Governance in the Bureaucracy in the Indonesia Ministry. Penulisnya Tia Setianingrum dan Nur Hanifah. Diterbitkan tahun 2010. Penerbitnya Review of Integrated Business and Economic Research. Di sini saya ingin menjelaskan 4 poin yang akan diresensi. Yang pertama, sinopsis. Yang kedua, kekurangan. Yang ketiga, kelebihan. Yang keempat, analisis. Baik, yang pertama saya akan membahas sinopsis artikel ini. Artikel ini membahas tentang implementasi Good Public Governance (GPG) dalam birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan RI dari tahun 2015 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis prinsip-prinsip GPG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi. Dalam artikel ini, penulis mengidentifikasi indikator-indikator yang menggambarkan tingkat implementasi prinsip GPG di Kementerian Ketenagakerjaan. Temuan penelitian menunjukkan adanya tren negatif dalam prinsip transparansi, serta adanya potensi perbaikan dalam akses terhadap informasi dan data ketenagakerjaan. Selain itu, artikel ini juga memberikan rekomendasi strategis berdasarkan hasil benchmarking dengan Kementerian Keuangan dan wawancara dengan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan implementasi GPG, studi banding, dan kementerian lain yang sukses dalam reformasi birokrasi, serta pembuatan regulasi untuk menilai penerapan GPG di seluruh kementerian atau lembaga di Indonesia. Artikel ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi, memperkuat prinsip-prinsip GPG, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Fokus pada transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja birokrasi di Indonesia. Selanjutnya, terdapat kekurangan dalam artikel ini. Yang pertama, artikel ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data yang dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas temuan. Pengguna data sekunder dari laporan kinerja dan tahunan. Kementerian Keuangan mungkin tidak memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi Good Public Governance di Kementerian Ketenagakerjaan. Yang kedua, artikel ini tidak memberikan detail yang cukup mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman pembaca tentang validitas temuan dan generabilitas hasil penelitian. Yang ketiga, artikel ini mungkin tidak melakukan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Good Public Governance di Kementerian Ketenagakerjaan. Analisis yang lebih komprehensif dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi. Yang keempat, jurnal ini tidak memberikan rekomendasi yang spesifik dan terukur
untuk meningkatkan implementasi good public governance di Kementerian Ketenagakerjaan. Rekomendasi yang lebih terperinci dan terkait dengan temuan penelitian dapat membantu dalam perbaikan praktik dan kebijakan. Yang kelima, meskipun disebutkan bahwa wawancara langsung dengan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan dapat menjadi langkah selanjutnya, artikel tidak menyediakan hasil atau insting dari wawancara tersebut. Informasi tambahan dari wawancara dapat memberikan perspektif yang berharga dalam memahami implementasi prinsip good public governance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari artikel ini. Yang pertama, artikel ini memberikan pembahasan yang jelas pada implementasi prinsip good public governance di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelayanan publik. Selanjutnya, artikel ini menyajikan implikasi kebijakan yang jelas seperti perlunya peningkatan implementasi prinsip good public governance studi banding dengan kementerian lain, dan pembuatan regulasi untuk seluruh kementerian lembaga di Indonesia. Hal ini dapat memberikan arah bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang analisis krisis yang ada pada artikel ini. Pertama, artikel ini memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya penerapan good public governance dalam konteks birokrasi, khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Fokus pada analisis penerapan prinsip good public governance atau GPG memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami tantangan dan peluang dalam meningkatkan birokrasi di Indonesia. Yang kedua, artikel ini bersifat deskriptif dan kurang mendalam dalam analisisnya. Pengguna data empiris yang lebih kuat dapat memperkuat temuan yang disajikan. Referensi yang digunakan terlihat terbatas. Sangat disarankan untuk mengutip lebih banyak penelitian terkait good public governance untuk mendukung argumen dan rekomendasi. Penjelasan mengenai metodologi penelitian perlu diperjelas agar pembaca dapat memahami validitas temuan yang disajikan. Yang ketiga, artikel ini tidak memberikan gambaran yang mendalam mengenai konteks spesifik di Kementerian Ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi implementasi good public governance. Informasi tambahan mengenai hambatan atau tantangan yang dihadapi dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Tidak ada pembahasan yang mendalam mengenai dampak konkret dari penerapan good public governance terhadap kinerja atau pelayanan Kementerian Ketenagakerjaan secara spesifik. Analisis yang terakhir yaitu artikel ini disarankan untuk memperdalam analisis dengan penggunaan data empiris yang lebih kuat, seperti studi kasus atau data statistik, untuk mendukung temuan dan rekomendasi, dan menambahkan perspektif multi-stakeholder dan implikasi kebijakan yang lebih kuat dapat meningkatkan relevansi dan aplikabilitas artikel serta menjelaskan lebih rinci mengenai metodologi penelitian, termasuk proses pengumpulan dan analisis data dapat meningkatkan transparansi dan validitas penelitian. Sekian pembahasan resensi jurnal saya. Sekiranya mungkin dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.